Konsep sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan bagian dari tubuh yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zat-zat sisa dari racun tubuh. Proses ini melibatkan organ-organ seperti ginjal, paru-paru, kulit, dan saluran pencernaan. Ginjal misalnya berperan dalam menyaring limbah dari darah untuk diubah menjadi urin. Alat-alat ekskresi. Ginjal. Manusia dan hewan vertebrata lainnya memiliki sepasang ginjal yang terletak di bagian rongga perut sekitar daerah pinggang, menempel pada dinding dorsal kiri dan kanan tulang belakang. Letak ginjal kiri sedikit lebih tinggi daripada ginjal kanan. Fungsi ginjal antara lain mengekskresikan sisa-sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia, urea, dan asam urat dari dalam darah, mengekskresikan kelebihan air, garam, hormon, obat-obatan, dan vitamin, memelihara tekanan osmosis dan pH cairan tubuh. Hasil ekskresi ginjal adalah larutan yang dinamakan urin. Struktur ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi dengan produk ekskresi berupa urin. Pembentukan urin terjadi di nefron yang meliputi tahap-tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Pada tahap filtrasi, proses filtrasi atau penyaringan yang disaring oleh ginjal adalah darah. Setiap menit, ginjal mampu menyaring darah sebanyak 1200 ml. Penyaringan darah terjadi dari kapiler glomerulus menuju lumen kapsul Bowman karena adanya tekanan darah yang tinggi dalam glomerulus. Selanjutnya, reabsorpsi. Pada tahap ini, zat-zat yang masih berguna yang terdapat dalam darah, urin primer diserap kembali ke dalam darah. Zat-zat tersebut antara lain glukosa, air, asam amino, vitamin, serta berbagai jenis ion. Kemudian augmentasi atau penambahan. Urin sekunder yang terbentuk di dalam tubulus convolusi proksimal akan diteruskan ke tubulus convolusi distal. Di sana juga terjadi augmentasi. Organ selanjutnya adalah paru-paru. Selama proses pernapasan, di samping mengambil oksigen, paru-paru juga membuat atau mengekskresi sisa-sisa proses pembakaran zat-zat makanan yang berupa karbon dioksida dan air. Sebagian besar, 75% karbon dioksida yang diangkut oleh darah berbentuk senyawa asam karbonat. Sedangkan sisanya, 20% lainnya diikat oleh hemoglobin membentuk senyawa karboksihemoglobin. Selanjutnya, hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar. Hati termasuk sistem ekskresi karena cairan empedu yang dihasilkan oleh hati merupakan produk ekskresi yang dibentuk dari perombakan atau pemecahan hemoglobin sel-sel darah merah yang telah usang. Alat selanjutnya ialah kulit. Kulit merupakan organ yang sangat penting karena memiliki banyak fungsi. Fungsi utama adalah sebagai pelindung tubuh dari berbagai gangguan fisik seperti suhu, radiasi, kekeringan, benturan fisik, dan infeksi kuman penyakit. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan sebagai penerima rangsang, karena di dalamnya terdapat banyak ujung saraf. Zat-zat yang harus diekskresi. Zat-zat yang harus diekskresi. Yang pertama ada karbon dioksida dan air. Karbon dioksida dan air merupakan sisa pembakaran zat-zat makanan yang berasal dari karbohidrat, lemak, ataupun protein selama proses respirasi. Yang kedua ada amonia. Amonia merupakan sisa pembongkaran senyawa protein atau asam amino. Amonia yang terbentuk merupakan bahan yang sangat beracun bagi sel-sel tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang ketiga ada urea. Urea lebih sukar larut dalam air dan lebih tidak beracun dibanding amonia. Yang keempat ada asam urat. Asam urat merupakan sisa metabolisme asam nukleat, khususnya purin, adenin, dan guanin. Yang kelima, zat warna empedu. Hasil perombakan sel-sel darah merah, terutama hemoglobin, menghasilkan warna dari zat empedu, yaitu bilirubin dan biliverbin, yang berwarna hijau kebiru-biruan. Penyakit sistem ekskresi. Penyakit pada sistem ekskresi yang pertama ada gagal ginjal, yaitu ketidakmampuan ginjal untuk menyaring limbah dari darah
dengan baik. Yang kedua, infeksi saluran kemih atau ISK terjadi pada bagian saluran kemih. Yang ketiga, batu ginjal, pembentukan batu di dalam ginjal yang dapat menyebabkan rasa sakit. Yang keempat, kista ginjal, pembentukan kantong berisi cairan di dalam ginjal. Dan yang kelima, nefritis, yaitu peradangan pada ginjal. Teknologi sistem ekskresi. Teknologi sistem ekskresi yang pertama adalah cangkok kulit. Tindakan pemindahan seluruh atau sebagian ketebalan kulit dari pendonor kepada penerima yang menurunkan skin grafting, menggunakan kulit dari orang lain maupun diri sendiri. Yang selanjutnya, transplantasi ginjal. Menjalani terapi penggantian ginjalnya dengan ginjal orang lain yang tentunya cocok dengan pasien. Yang ketiga adalah hemodialis, dikenal dengan cuci darah. Tujuan dari cuci darah yakni membersihkan darah dari zat sisa metabolisme menggunakan metode penyaringan yang dilakukan di luar tubuh. Aku mau